Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan malam pada saat ini, mari kita berdoa. Urapi setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini tidak berlalu dengan begitu saja. Melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami terlebih. Kami tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44 dalam satu tema besar kecilnya persembahan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita berjemaat ataupun dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam lingkup sesuatu, tolak ukur keterlibatan kita atau keterlibatan seseorang di dalam kehidupan berjemaat atau bermasyarakat terkadang diukur dari besar persembahan yang diberikan. Nah, jika seseorang tersebut secara rutin memberikan persembahan ataupun sumbangan dalam jumlah yang besar, bahkan dalam kehidupan berjemaat, ada kemungkinan orang tersebut diajak untuk ikut aktif di dalam setiap kegiatan, setiap program. Bahkan kalau perlu, ia menjadi anggota majelis jemaat. Nilai tersebut dijungkir balikan melalui contoh yang diberikan oleh Yesus dalam bagian ini. Nah, saudara-saudara, kehidupan janda di Palestina pada zaman Yesus memang tidak mudah. Jika si wanita tetap bergantung atau menjadi bagian dari keluarga suaminya, maka ia akan bergeser ke posisi yang lebih lagi tidak terhormat. Sehingga tidak jarang para janda menjadi target penindasan sosial kalangan berkuasa seperti para ahli Taurat di masa itu. Ayat 40 saya bacakan. Itu ayat yang sebelumnya. Yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengetahui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, saudara-saudara, bagian ini atau dalam ayat yang selanjutnya, yaitu yang menjadi nats kita pada saat ini, membuat perbuatan sang janda yang disebut Yesus kian mengejutkan. Yang dilihat bukan besar kecilnya nominal sumbangan yang ia berikan, tetapi sebuah pengorbanan yang diakibatkan oleh pemberian itu sendiri. Jumlah besar rupanya tidak berpengaruh bagi orang kaya, tapi menghasilkan kehormatan sosial yang besar. Sementara jumlah kecil pemberian sang janda sangat berarti baginya, walaupun tidak mendatangkan kehormatan sosial apapun. Dari nats ini Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita renungkan beberapa hal. Pertama, warga kerajaan Allah siap berkorban seperti teladan dari sang janda. Kalau pemberian itu sebagai angka begitu kecil, tetapi pengorbanan sang janda dari sudut pandang jumlah penghasilan terbukti
sangat besar. Kedua, teladan sang janda tidak hanya dihubungkan dengan tindakan orang kaya, tetapi juga ahli Taurat. Artinya, teladan sang janda menjadi sesuatu hal yang kontras, baik dari ahli Taurat, dia melihatnya pada waktu itu. Tetapi persembahan besar ataupun penampilan saleh tidak berguna jika tidak diwarnai dengan pengorbanan diri. Dan hal ini memperingatkan kita untuk dapat bersikap demikian. Ketiga, teladan sang janda menunjukkan bahwa seremeh apapun orang di mata masyarakat, apa yang ia lakukan, jika ia lakukan semua hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan di dalam kehidupan berjemaat pun, maka itu pasti akan berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak memandang status sosial, Allah tidak memandang perekonomian, Allah tidak memandang besar kecilnya sebuah persembahan. Jika kita benar-benar sungguh ketulusan hati dengan pengorbanan kita, memberikan semuanya itu untuk Tuhan, maka pasti akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Mampukah saudara dan saya untuk dapat melihat, untuk dapat melakukan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah kami selalu bersyukur atas segala pemberian kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan terlebih kami tidak memandang nilai dari jumlah, dari setiap persembahan yang kami berikan. Tetapi benar-benar kami berikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dengan rela hati kami memberi. Dan yang kami berikan adalah yang terbaik buat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.